Aceh, provinsi yang disebut sebagai Serambi Mekah ini telah lama menjadi perhatian dunia akibat konflik bersenjata yang berkepanjangan. Konfliknya bukan hanya pemberontakan biasa, tetapi menunjukkan betapa kompleksnya hubungan pemerintah pusat dan daerah yang berkaitan dengan isu otonomi dan penerapan syariat Islam di Aceh. Dimulai dari gerakan Darul Islam yang bertujuan menegakkan negara Islam hingga gerakan Aceh Merdeka yang menginginkan kemerdekaan sepenuhnya dari Indonesia. Konflik yang berlangsung selama bertahun-tahun nyatanya telah menimbulkan korban jiwa dan kerusakan fisik dan baru berakhir setelah perjanjian Helsinki dibuat. Sebenarnya apa yang memicu terjadinya konflik bersenjata di Aceh ini? Bagaimana konflik ini akhirnya bisa selesai dan bagaimana dampak yang ditimbulkan? Kali ini kita akan membahas konflik Aceh, mulai dari pemberontakan Darul Islam hingga Aceh Merdeka yang mewarnai gejolak sejarah Indonesia. Aceh yang berada di bagian ujung utara Pulau Sumatera kini menjadi salah satu daerah istimewa di Indonesia yang diberikan kewenangan otonomi khusus. Sebelum menjadi Aceh yang dikenal saat ini, Aceh telah melewati sejarah yang teramat panjang. Dimulai dari zaman prasejarah, para arkeolog telah menemukan bukti kalau Aceh telah dihuni oleh manusia sejak zaman Mesolitikum dengan ditemukannya beberapa peninggalan artefak purba, seperti situs Bukit Karang, kapak Sumatera Lit, fragmen gigi manusia, tulang badak, dan beberapa peralatan sederhana lainnya yang memberikan bukti kuat bahwa Aceh telah menjadi rumah bagi manusia prasejarah sekitar 7.400 hingga 5.000 tahun yang lalu. Seiring berjalannya waktu, Aceh pun mengalami banyak perkembangan. Sebelum Islam masuk ke Aceh, wilayah ini seperti wilayah-wilayah lainnya di Nusantara telah terlebih dulu mengenal peradaban Hindu-Buddha yang datang dari Asia Selatan, khususnya India. Pada masa itu, Aceh memiliki sejumlah kerajaan Hindu seperti Indrapuri, Indrapatra, dan Indrapurwa yang berlokasi di Aceh Besar. Kerajaan-kerajaan ini mengadopsi kepercayaan Hindu dan dipengaruhi oleh budaya India yang terlihat dari segi arsitektur, seni, dan kepercayaan spiritualnya. Aceh juga diketahui pernah menjadi bagian dari kerajaan-kerajaan besar Hindu-Buddha di Nusantara seperti Sriwijaya. Ditambah dengan keberadaan prasasti Tanjore dari Tamil, ada bukti kuat kalau kerajaan Lamuri yang terletak di wilayah Aceh pernah menjadi bagian dari wilayah kekuasaan kerajaan Chola yang dipimpin oleh Rajendra Chola I dari India pada tahun 1030. Namun sayangnya hingga kini masih belum dapat dipastikan atau ditentukan kapan kekuasaan serta pengaruh Hindu-Buddha berakhir di Aceh. Sama seperti belum dapat dipastikan sejak kapan Islam pertama kali disebarkan di Aceh. Hanya yang jelas, pengaruh Hindu-Buddha kini kemudian berganti dengan dominasi Islam yang sangat kuat. Mengenai waktu masuknya Islam, pendapat yang paling umum dikatakan adalah Islam masuk ke Aceh sejak masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Tapi beberapa pihak mendebat pendapat ini karena meyakini kalau proses Islamisasi di Aceh sebenarnya terjadi secara bertahap dan tidak bisa dipastikan dengan tepat waktunya. Sementara itu, seorang orientalis Belanda yang bernama Snok Hungroenye mengajukan teori Gujarat yang cukup terkenal, di mana dalam teori ini, menurut Snok, Islam yang masuk ke Aceh justru bukanlah Islam yang dibawa langsung oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW, melainkan Islam yang telah berkembang dan mengalami perubahan di wilayah Gujarat, India. Dalam pandangan Snok, Islam yang dibawa ke Aceh lebih bersifat sinkretis dan telah tercampur dengan kepercayaan lokal. Bahkan Snok pun berpendapat bahwa Islam yang datang ke Aceh bukanlah Islam yang murni bersumber dari Al-Quran dan hadis, melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh kitab-kitab fikih dan dogma-dogma yang berkembang beberapa abad kemudian. Teori yang diberikan oleh Snok menuai banyak perdebatan karena beberapa sejarawan tidak sepenuhnya setuju dengan pandangannya, karena mereka berargumen bahwa meskipun ada pengaruh dari luar, tetapi Islam yang berkembang di Aceh memiliki karakteristik yang khas dan tidak sepenuhnya identik dengan Islam di wilayah lain. Mereka juga menyoroti pentingnya peran para ulama lokal dalam menyebarkan Islam dan mengembangkan tradisi keagamaan di Aceh. Perdebatan mengenai masuknya Islam ke Aceh semakin rumit dengan adanya pandangan yang menyatakan bahwa Islam sudah ada di Aceh sejak tahun pertama Hijriah atau pada tahun 618 Masehi. Namun, seperti pandangan-pandangan lainnya, pendapat tersebut pun didebat oleh para ahli sejarah. Syed Ihsan Syadikin yang menulis buku Tasawuf Aceh misalnya,
Dia berpendapat kalau pandangan mengenai masuknya Islam pada tahun pertama Hijriah tidak masuk akal, karena pada masa awal Islam, Nabi Muhammad masih dalam tahap awal menerima wahyu dan berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Baru setelah beberapa tahun kemudian, atau sekitar 7 tahun kemudian setelah menerima wahyu pertama, dakwah Islam dilakukan secara terang-terangan. Oleh karena itu, sulit dibayangkan bagaimana Islam dapat menyebar hingga ke Nusantara pada masa yang sangat awal tersebut. Hanya saja keberadaan kerajaan Perulak yang disebut-sebut sebagai kerajaan Islam pertama di Aceh yang didirikan pada tahun 225 Hijriah tampaknya memberi petunjuk bahwa kemungkinan besar Islam sudah ada di Aceh sejak abad ke-9 Masehi, walaupun mengenai keakuratannya mesti dikaji kembali. Beberapa sejarawan juga ada yang berpendapat kalau kerajaan Parolak inilah yang kelak menjadi cikal bakal munculnya kerajaan Samudra Pasai yang berkembang dari wilayah kekuasaan Parolak. Tapi banyak pula ahli yang membantah pandangan tersebut dengan mengatakan kalau Kesultanan Samudra Pasai muncul untuk menaklukkan kerajaan Parolak dan menggabungkannya ke dalam wilayah kekuasaannya. Mengenai pendapat mana yang benar masih menjadi perdebatan hingga kini yang sulit dibuktikan karena keterbatasan sumber sejarah yang ada. Pada tahap perkembangan Aceh berikutnya, Aceh menyaksikan keruntuhan Kesultanan Samudra Pasai pada akhir abad ke-40 setelah invasi Portugis. Keruntuhannya ini mewariskan kejayaan pada Kesultanan Aceh yang kemudian berdiri dengan pusat pemerintahannya di Kutaraja atau sekarang dikenal sebagai Banda Aceh. Kesultanan Aceh inilah yang kemudian mengalami masa keemasan yang panjang, membentang dari abad ke-15 hingga awal abad ke-20 atau lebih spesifiknya sejak tahun 1496 hingga 1903 Masehi. Aceh sepanjang masa tersebut menjadi pusat perdagangan dan kekuatan maritim di kawasan Selat Malaka yang akhirnya menarik perhatian banyak bangsa, baik dari kawasan Asia maupun Eropa. Kesuksesan Kesultanan Aceh dalam membangun wilayahnya tentu bukan hanya karena sumber daya alam di wilayah itu yang sangat kaya, tetapi juga karena komitmen kesultanan untuk mengembangkan sumber daya manusianya. Di bawah kendali Kesultanan Aceh, wilayah paling utara Pulau Sumatera ini mampu membangun sistem pendidikan yang kuat, terutama dalam bidang keagamaan dan militer, yang memberikan pondasi dan bekal bagi masyarakat Aceh untuk mempertahankan diri serta memperluas wilayah kekuasaan. Selain itu, kehidupan di dalam wilayah Kesultanan Aceh yang terbukti sangat damai dan tentram menjadi faktor lain yang mendorong kejayaan Kesultanan Aceh. Situasi tersebut bisa dicapai karena sistem pemerintahannya yang teratur dan sistematik. Sultan sebagai pemimpin tertinggi memiliki wewenang yang luas dalam mengatur segala aspek kehidupan masyarakat. Dengan dibantu oleh ulama, panglima, dan bendahara yang berada di lembaga pemerintahan, keteraturan yang ada berdampak positif pada hubungan diplomatik yang dijalin Kesultanan Aceh dengan berbagai negara di kawasan Asia dan Eropa. Namun meski Aceh menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara lain, tapi Aceh juga konsisten menentang imperialisme, terutama yang dilakukan oleh bangsa Eropa seperti Portugis dan Belanda. Kesultanan Aceh memperkuat wilayahnya dengan mendirikan pusat kajian ilmu pengetahuan, membuat negaranya sebagai negara yang cukup maju dan menghasilkan banyak ulama serta intelektual yang memiliki pengaruh besar. Kesultanan Aceh kemudian mencapai puncak keemasannya di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda yang membawa Aceh menjadi sebuah kerajaan maritim yang disegani di kawasan Nusantara. Kekayaan alamnya yang sangat melimpah, terutama rempah-rempah, menjadikan Aceh sebagai pusat perdagangan yang semakin strategis hingga menarik banyak bangsa asing untuk mendatangi Aceh. Salah seorang penjelajah dari Prancis yang mengunjungi Aceh di masa itu bahkan membuat catatan kalau di masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, wilayah kekuasaan Aceh membentang luas hingga pesisir barat Minangkabau dan Perak. Sementara hubungan diplomatik Kesultanan Aceh dengan negara-negara barat pun semakin terjalin erat. Sejak abad ke-16, Aceh telah menjalin hubungan dagang dan politik dengan berbagai negara di Eropa seperti Inggris, Ottoman, dan Belanda. Sayangnya puncak kejayaan itu tidak berlangsung selamanya, sebab kemudian Aceh terlibat dalam perang perebutan kekuasaan yang panjang dengan bangsa-bangsa Eropa yang berusaha menjajah. Perang Aceh dengan Portugis di abad ke-16 menjadi konflik pertama yang harus dihadapi oleh Aceh. Lalu di abad ke-18 kembali terjadi perang dengan Inggris dan Belanda, di mana pada abad ke-18 itu Aceh terpaksa menyerahkan wilayahnya di Kedah dan Pulau Pinang di Semenanjung Melayu kepada Inggris. Di tahun 1824 disepakati Persetujuan London atau lebih dikenal sebagai Persetujuan Britania-Belanda yang menandai babak baru dalam persaingan kolonial di Nusantara. Dalam perjanjian tersebut, Inggris secara resmi menyerahkan wilayah-wilayah kekuasaannya di Sumatera kepada Belanda, termasuk wilayah-wilayah yang sebelumnya menjadi objek persaingan antar kedua negara. Salah satu hal yang menarik perhatian adalah klaim Britania atas Aceh. Padahal Britania tidak memiliki bukti kuat atas penguasaan penuh terhadap Aceh, tapi Britania tetap memasukkan wilayah Aceh seluruhnya ke dalam daftar wilayah yang diserahkan.
Beberapa sejarawan berpendapat bahwa hal ini dilakukan untuk mencegah Prancis mendapatkan pengaruh yang lebih besar di kawasan Nusantara. Pada abad ke-19 memang persaingan antara Inggris, Belanda, dan Prancis untuk menguasai wilayah-wilayah di Asia Tenggara menjadi persaingan yang sengit. Jadi dengan menyerahkan Aceh ke Belanda, harapan Britania adalah untuk mencegah Prancis memperluas wilayah kekuasaannya di kawasan Aceh. Tentu saja, tindakan Britania tersebut menimbulkan konsekuensi yang sangat besar, terutama bagi Aceh, karena Belanda yang sudah lama mengincar Aceh sebagai wilayah kekuasaannya, kini mendapatkan peluang emas. Di tahun 1871, ketika Britania memberi lampu hijau kepada Belanda untuk menjajah Aceh, akhirnya Belanda resmi menyatakan perang terhadap Aceh pada tanggal 26 Maret di tahun 1873. Perang Aceh itu dimulai dari kedatangan Jenderal Johann Hermann Rudolf Kohler bersama pasukan yang berjumlah 3.198 tentara, termasuk 168 perwira KNIL di dalamnya. Perang Aceh ini akan menjadi salah satu perang kolonial terlama dan paling sengit dalam sejarah. Belanda awalnya melakukan beberapa ancaman diplomatik kepada Aceh, tapi tidak berhasil merebut wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh. Terjadi ketegangan di wilayah ini selama bertahun-tahun dan kembali berkobar pada tahun 1883, tapi lagi-lagi mengalami kegagalan. Rakyat Aceh sangat gigih melindungi wilayah mereka, sehingga walaupun Belanda melancarkan serangan besar-besaran, semua upayanya gagal. Di tahun 1892 dan 1893 saja, saat Belanda menyerang dan gagal lagi dalam serangannya, mereka menyatakan bahwa mereka benar-benar gagal merebut Aceh. Justru Belanda mengalami kerugian material karena pada hari pertama perang berlangsung, satu unit kapal perang milik Belanda yang dinamai Ketadel van Antwerpen harus mengalami 12 tembakan meriam dari pasukan Aceh. Kegagalan demi kegagalan itu membuat Belanda frustasi. Mereka sadar bahwa pendekatan militer yang biasa tidak akan efektif untuk menaklukkan Aceh. Maka Belanda meminta bantuan dari Dr. Christian Snoek Hongronje yang memang ahli dalam kajian Islam untuk menyamar sebagai seorang Muslim dan menyusup ke lingkungan masyarakat Aceh sehingga mendapatkan kepercayaan dari banyak pemimpin Aceh. Setelah melakukan pengamatan dan penelitian yang mendalam, Snoek menyadari dan menyimpulkan kalau para ulama memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menggerakkan perlawanan rakyat Aceh. Maka Snoek menyarankan kepada Belanda agar serangan mereka diarahkan kepada para ulama saja untuk melemahkan perlawanan